Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kahfi. Saya dari Universitas Budi Luhur dengan nomor induk mahasiswa saya 17311510333. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Di sini saya akan membahas perkuliahan dengan mata kuliah praktik pengolahan data penelitian manajemen untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya yang diberikan oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SE MM. Dengan materi yang akan saya sampaikan, interpretasi PLS, pengertian PLS, fungsi PLS, dan tujuan PLS. Partial PLS adalah partial least square, jenis analisis statistik yang kegunaannya mirip dengan structural equation model atau yang disingkat SEM. Di dalam analisis covariance ini, oleh karena mirip SEM, maka kerangka dalam PLS yang digunakan adalah berbasis regresi linear. Jadi apa yang ada dalam regresi linear juga ada dalam PLS. Hanya saja diberi simbol, lambang, atau istilah yang berbeda. Pengertian partial least square menurut ahlinya. Yang pertama, menurut Geladi dan Kowalski pada tahun 1986. Partial least square adalah suatu teknik statistik multivariat yang bisa untuk menangani banyak variabel respon serta variabel explanatory sekaligus. Analisis ini merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama. Karena metode ini bersifat lebih robust atau kebal. Robust artinya parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi. Yang kedua, menurut Ranzan dan Khan pada tahun 2010, partial least square suatu teknik prediktif yang bisa menangani banyak variabel independen bahkan sekalipun terjadi multikoliniaritas di antara variabel-variabel tersebut. Yang ketiga, menurut Walt, PLS adalah metode analisis yang powerful sebab tidak didasarkan pada banyak asumsi atau syarat seperti uji normalitas dan multikoliniaritas. Metode tersebut mempunyai keunggulan tersendiri, antara lain data tidaklah harus berdistribusi normal, multivariat, bahkan indikator dengan skala data kategori, ordinal, interval, sampai rasio. Dapat digunakan keunggulan lainnya adalah ukuran sampel yang tidak harus besar. Di sini kita juga ada penemu PLS dan pertama kali dikembangkan oleh Herman Oa dalam bidang ekonometrik pada tahun 1960-an. Kelebihan dari partial least square yang penting adalah dapat menangani banyak variabel independen, bahkan meskipun terjadi multikoliniaritas di antara variabel-variabel independen. Tujuan partial least square. Walaupun partial least square digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidak adanya hubungan antara variabel laten. Partial least square dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif. Dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam structural equation model atau yang disingkat SEM, karena akan terjadi unidentified model. Partial least square atau PLS mempunyai dua model indikator dalam penggambarannya, yaitu model indikator refleksif dan model indikator formatif.
Di sini juga kita akan menjelaskan model indikator refleksif dan model indikator formatif. Yang pertama, model indikator refleksif sering disebut juga principal faktor model, di mana covariance pengukuran indikator dipengaruhi oleh konstruk laten atau mencerminkan variasi dari konstruk laten. Model reflektif mencerminkan bahwa setiap indikator merupakan pengukuran kesalahan yang dikenakan terhadap variabel laten. Arah sebab akibat ialah dari variabel laten ke indikator. Dengan demikian, indikator merupakan refleksi variasi dari variabel laten. Itu menurut Hanseler, Lingle, dan Sinkovics pada tahun 2009. Dengan demikian, perubahan pada variabel laten diharapkan akan menyebabkan perubahan pada semua indikatornya. Kedua, model indikator formatif tidak mengasumsikan bahwa indikator dipengaruhi oleh konstruk, tetapi mengasumsikan semua indikator mempengaruhi single konstruk. Arah hubungan kausalitas mengalir dari indikator ke konstruk laten dan indikator sebagai grup secara bersama-sama menentukan konsep atau makna empiris dari konstruk laten. Model hubungan formatif ialah hubungan sebab akibat berasal dari konstruk laten. Model hubungan formatif ialah hubungan sebab akibat berasal dari indikator menuju variabel laten. Hal ini dapat terjadi jika suatu variabel laten didefinisikan sebagai kombinasi dari indikator-indikatornya. Dengan demikian, perubahan yang terjadi pada indikator-indikator akan tercermin pada perubahan variabel latennya. Fungsi partialis square atau PLS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, partialis square adalah analisis yang fungsi utamanya untuk perancangan model, tetapi juga dapat digunakan untuk konfirmasi teori. Yang kedua, PLS atau partialis square tidak butuh banyak syarat atau asumsi seperti structural equation model atau SEM. 3. Fungsi partialis square kalau dikelompokkan secara awam ada dua, yaitu inner model dan outer model. Outer model itu lebih ke arah uji validitas dan reliabilitas, sedangkan inner model itu lebih ke arah regresi, yaitu untuk menilai pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Keempat, kecocokan model pada partialis square atau PLS tidak seperti structural equation model atau SEM yang ada dalam PLS. Hanya ada dua kriteria untuk menilai kecocokan model, yaitu kecocokan model bagian luar yang disebut outer model dan kecocokan bagian dalam yang disebut inner model. Sehingga maksud poin 3 di atas yang tadi saya sampaikan menjelaskan poin 4 ini untuk kecocokan model bagian luar. Ada dua, yaitu pengukuran reflektif dan pengukuran normatif yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kelima, penilaian kecocokan model bagian luar atau outer model antara lain reliabilitas dan validitas variabel laten reflektif dan validitas variabel laten formatif. Dan yang terakhir, 6. Penilaian kecocokan model bagian dalam antara lain penjelasan varian variabel laten endogenous, ukuran pengaruh yang dikontribusikan dan relevansi dalam prediksi. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.